Tapi kalau tadi desainnya itu 3 lantai, tahu-taunya berubah jadi 1 lantai, anggarannya sama, itu tanda tanya besar. Loh, kita itu ngeritik pemerintah bukan karena pemerintah itu lagi nyetir kita lemparin dari luar, bukan. Kita itu penumpang. Tapi kan ini saatnya di mana orang kaya terpaksa harus pura-pura miskin. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di EduTalk bersama edutrans.id. Biasa nih, kita kalau udah buka sesi kayak gini, kita bakalan kedatangan tamu. Tokoh pendidikan kita yang sudah warawiri di TV. Saya nonton beliau ini di TV sering dulu. Sekarang jadi teman. Jadi ya, mumpung udah temenan, ya kita culik lah ke Semarang untuk ngobrolin soal transformasi digital untuk pendidikan. Halo Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah Aduh, sehat. Terima sibuk. kasih nih sudah diundang ke podcastnya jenengan. Wah, sayang, terima kasih karena kan sibuk sekali ya. Walaupun saya juga sibuk sekarang. Iya, gara-gara beliau juga dikenal-kenalin sama teman-temannya. Oke Pak Indra, gimana kabarnya? Ini masih konsen di pendidikan kan nih? Pastilah itu passion saya dan sayangnya pendidikan kita agak kurang sehat. Nah ini sebelum kita langsung ini ya, kita senangnya sama Pak Indra itu langsung menuki. Tapi sebelumnya saya itu penasaran dulu. Kan Pak Indra itu kan dulunya kuliahnya di luar negeri, terus tiba-tiba di sini dikenal sebagai tokoh pendidikan. Nah dulu pertama kali concern banget di bidang pendidikan itu ceritanya gimana? Mungkin bisa di-share buat teman-teman. Jadi malah saya tuh kuliahnya bukan pendidikan, Oh bukan ya? kuliahnya bisnis. Wis, kuliahnya bisnis. Kok bisa ke Kuliahnya. pendidikan? Mungkin karena darah ya. Jadi almarhum kakek saya itu kepala SD negeri di Bandungan. Oh iya. Bandungan mana itu? Bandungan Semarang. Sini? Oh, Iya. orang lokal. Warlock ternyata. Orang Ambarawa kan gitu. Hmm. Dan almarhum nenek saya juga kepala SD negeri di Ambarawa. Oh. Jadi memang keluarga kami keluarga pendidik. Almarhum Pak D saya juga membangun beberapa perguruan tinggi di Semarang. Alaka. STIN Indraguna, kemudian ada Politeknik Jawa Dwipa. Jadi memang Oh, Jawa Dwipa di Ungaran dulu ya. Nah, jadi memang kami ini keluarga pendidik. Jadi Oh. walaupun kuliahnya di bisnis, tapi passionnya itu di pendidikan. Dan saya sendiri melihat dulu hal yang paling butuh banyak bantuan di Indonesia urusan pendidikan. Karena pendidikan ini nggak pernah dikelola secara serius ya. Anggarannya besar, Iya. tetapi nggak pernah menjadi prioritas. Dan masyarakat pun, ini ada kajiannya, masyarakat Indonesia itu komplasen terhadap pendidikan. Jadi nganggap baik-baik saja, kan gitu. Oh. Padahal banyak problem dalam dunia pendidikan kita. Oke, jadi secara tidak langsung bahwa mengalokasikan sekian persen, anggap 20% plus lah Ya. ke arah pendidikan itu belum jaminan bahwa sesungguhnya pembangunan kita ke arah pendidikan gitu, Pak Indra. Gimana tadi? Ya, Oh, kayaknya jadi kita sendiri nggak pernah melihat pertanggungjawaban pemerintah. Kan? Anggaran yang 20% untuk pendidikan, yang angkanya lebih dari 600 triliun itu Iya. jadinya apa? oke. Itu nggak pernah kelihatan, karena yang kita dengar, kita masih banyak guru-guru yang gajinya 100.000 per 3 bulan. Oke. Kemarin kajian dari UGM dan dari, saya lupa Unram, UNES atau Undip ya, Ya, 3 universitas UI nah, Unram itu ya. yang gaji dosen Gaji Indonesia dosen. itu hanya 3,5 juta. Rata-rata paling banyak, maksudnya yang paling umum 3,5 juta Nah, ya. iya kan gitu. Itu Iya. kemarin saya ngobrol dengan Hotman Paris, Iya. komentar beliau, aku sekali masuk klub 10 juta. Minimal ya. Sedangkan dosen kita 3,5 juta sebulan kan gitu. Nah itu kan larinya kemana itu tanda tanya. Oke, jadi menurut Pak Indra sendiri 20%-nya ini kalau misalnya komitmen oke, di undang-undang oke, Ya. tapi realnya mengalirnya kemana itu Nah belum itu bisa. yang belum pernah dipaparkan secara gamblang juga, hasilnya seperti apa, itu yang kita sebetulnya butuh transparansi aja sih. Oke. Jadi dengan kata lain saya melihat memang komitmennya belum ada. Pemerintah kita ini kan lebih suka membangun yang kelihatan. Kenapa tuh? Kenapa kok lebih suka membangun yang kelihatan daripada membangun SDM atau pendidikan? Karena rata-rata mereka ingin tiap 5 tahun dipilih lagi. Lah, terus kan itu menurut sudut pandang politisi kan kewajaran ya. Ya. Masa iya membangun sesuatu yang memanen orang lain misalnya? Artinya gini, kalau kita bicara membangun manusia, Iya, pendidikan betul. kan nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Nggak ada bentuknya. Kalau bangun jalan tol, kelihatan. Bangun jembatan, kelihatan. Bangun gedung, kelihatan. Tapi bangun manusia, satu nggak kelihatan. Yang kedua, lama. Nah, Ya kan? Dari anak masuk SD sampai lulus itu udah 2 periode, Pak.
Ya, 2 periode. Ya Berarti kan lulus sampai kuliah bisa 5 periode. betul. Padahal kan maksimal hanya 2 periode. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana tiap 5 tahun dipilih lagi. Jadi pendidikan itu nggak pernah menjadi prioritas. Nah, dengan sudut pandang yang demikian, apakah kita sekarang berarti membutuhkan misalnya politisi yang mungkin punya willingness untuk ikhlas? Artinya saya membangun sekarang, menganggarkan sekarang, tapi yang akan panen 20 tahun mendatang berarti orang lain gitu. Seperti apa misalnya? Ada nggak politisi yang mau seperti itu? Justru kita dalam waktu yang singkat ini kan kita akan terjadi perputaran baik itu di eksekutif maupun di legislatif, ya kan, yang dipilih oleh rakyat. Suatu kewajaran lah ya. Ya, jadi Suatu siklus ya. justru sekarang pertanyaannya rakyat memang ingin ada perbaikan atau tadi merasa baik-baik saja. Nah, saya ini keliling Semarang, Kabupaten Semarang, semua ngeluh masalah pendidikan yang mahal, Pak. Pendidikan mahal. Pendidikan mahal. Gaji gurunya, gaji dosennya dikit. Jadi mungkin sekolah negerinya gratis ya, Iya. tapi seragamnya aja bisa 3 juta. Oh iya, yang di Tulungagung itu waktu itu saya juga lihat ada. Kok Tulungagung, Solo 3 tuh loh. Solo Tiga juga ada ya. Yang di Kabupaten Semarang kemarin banyak buruh-buruh pabrik, Heeh. anaknya SD, sekolahnya gratis, tapi seragamnya 1,5 juta. Jadi Kan? berarti anggaran, terus kemudian sekolah mahal, ya itu berarti terjadi di semua lini kan? Belum Karena kita- kampus juga sama Nah, kan? belum kita bicara UKT, Iya. bicara biaya kuliah kan gitu. Dengar-dengar masuk kedokteran aja harus 1,5 M dulu nih sekarang Oh nih, iya. ya kan? Ya mungkin memang sudah diarahkan saja, kalau tidak mampu jangan ke kedokteran. Tidak mampu dalam tanda kutip. Jadi artinya ke depannya banyak orang yang mengatakan gini, loh pengen pendidikan bagus ya nggak bisa murah atau gratis. Apa benar seperti itu? Atau kita bisa sebenarnya terjangkau atau murah bahkan gratis, tapi sekaligus bermutu dengan apa yang kita miliki sekarang? Gini, problemnya bukan masalah murah mahalnya. Saya termasuk orang yang mengatakan pendidikan itu mahal, tapi kebodohan jauh lebih mahal. Wah, oke. Bisa dielaborasi. Ya, artinya kalau kita simpelnya gini. Dan ini terjadi baru-baru saja. Iya, Di Jakarta itu kan baru saja belum lama diresmikan LRT ya. iya LRT, oke. kan? Itu sebuah terobosan yang bagus. Tapi ternyata mendesain rel LRT-nya ada kekeliruan. Yang katanya setiap belokan harus ngerem dulu. Nah, dan itu sekarang sering apa? Dibuat meme ya. Sering terlambat, sering macet ini. Artinya itu kan kesalahan desain, Iya. kesalahan manusia. Akibatnya apa? Kalau itu harus diulang, kan jadi mahal. Jadi mahal, betul. Jadi kan lebih baik kita mendesain sekali jadi beres. Itu kan bicara tentang kemampuan manusianya, kualitas manusianya. Sekarang yang menjadi kunci adalah kebijakan politiknya, Nah, oke. ya kan? Pendidikan bisa saja mahal, tetapi mahalnya itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Oh, Artinya tidak membebani masyarakat. Nah, itu yang belum dilakukan. Padahal kalau kita mengacu ke konstitusi, contoh nih pasal 31 ayat 2, bunyinya itu udah jelas. Setiap warga negara wajib, bukan berhak nih, wajib mendapatkan pendidikan dasar, artinya SD dan SMP, dimanapun mereka berada, apapun kondisinya, dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti kalau misalnya ada anak yang DO atau tidak bisa sekolah, dua-duanya bermasalah ya. Pemerintah juga akan dihukum dalam tanda kutip, anaknya juga karena wajib tadi. Berarti juga dalam tanda kutip hukuman juga ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, masyarakat kita komplasen, menganggap baik-baik saja, biasa-biasa. Tiap tahun kita rebutan kursi dengan PPDB zonasi. Oh ya, zonasi ya. Ya kan? Tiap tahun loh, sudah 7 tahun kita bicara hal yang sama, karena problemnya adalah pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, dan rakyatnya diam-diam aja, justru malah gonta-ganti kartu keluarga, dibikin jadi malah mengajarkan anak untuk berbohong, kan itu jadi dalam kasus zonasi sih menurut saya berani bilang saya kontra sih. Karena kita kan warga negara Indonesia ya. Kan boleh kuliah atau sekolah dimanapun. Kalau kuliah nggak nih, sekolah ya dimanapun. Ini kan aneh. Ibaratnya sekolah kita harus yang dekat-dekat rumah saja. Gimana kalau kita pengen sekolah di tempat yang bagus? Problemnya, sekali lagi, itu bukan masalah zonasinya. Bukan zonasinya ya. Gitu. Memang di seluruh dunia
aturannya ya yang benar zonasi. Hmm. Kan kayak kelurahan, Pak. Hmm. Ada nggak kita ngurus KTP di kelurahan yang favorit? Hmm. Ya nggak kelurahan tempat kita tinggal tuh, karena itu adalah layanan publik. Yang jadi problem adalah jumlah sekolahnya, jumlah bangkunya nggak sesuai dengan jumlah manusianya, jumlah anaknya. Jadi sistem pendidikan nasional kita diskriminatif. Apapun ininya. Jadi kalau zonasi itu dihapuskan, jadi balik kayak dulu, Iya. tetap ada anak-anak nggak bisa sekolah. Ya karena emang pada akhirnya mencari yang gampang dan aksesnya ya. Nah, Tapi nggak ada. Bedanya sekarang rame kenapa? Karena yang banyak nggak dapat akses itu anak orang kaya. Ah. Dia bisa teriak. Kalau dulu anak orang miskin, ya diam aja, ya merasa ya udah, emang saya nggak bisa sekolah. Tapi kan ini saatnya di mana orang kaya terpaksa harus pura-pura miskin. Nah itu kan tadi kan. Iya. Jadi ngubah kartu keluarga, jadi bikin surat keterangan tidak mampu, kan gitu. Setelah kita bicara masalah ini kan kita perlu keluar ya dari permasalahan ini. Tentu transformasi pendidikan termasuk transformasi digital menjadi jawabannya. Nah, menurut Pak Indra sekarang gimana nih cara kita bertransformasi? Transformasi ini kan awalnya kita ibaratnya kalau minus banget, berarti kan harus step by step. Kira-kira menurut roadmap transformasi pendidikan menurut Pak Indra sendiri gimana? Kita harus kembali ke konstitusi. Konstitusi itu jelas mengatakan di pembukaan yang bertanggung jawab urusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan saya, bukan jenengan, bukan masyarakat, bukan ormas, bukan swasta, tapi pemerintah. Pemerintah ya. Jadi kita yang justru rakyat ini bukan malah bingung, tapi kita harus menuntut pemerintah melaksanakan tugas konstitusionalnya. Itu yang paling penting. Dan itu nggak pernah kita tuntut. Tadi kan komplasen, kita merasa, oh ya tiap tahun kita harus rebutan bangku buat anak kita masuk sekolah SMP, SD, SMA. Kita kuliah itu yang anak orang miskin nggak bisa kuliah. Ya kan? Betul. Itu merasa biasa-biasa sudah saja. sewajarnya gitu kan. Nah itu kan yang salah. Jadi justru kita butuh, ya podcast seperti ini harapannya meyakinkan rakyat kalau kita justru harus menuntut siapapun yang kita pilih untuk melaksanakan tugasnya. Itu ada di pasal 31 ayat 5. Bunyinya adalah pemerintah wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Setiap perguruan tinggi harusnya fokusnya ke riset. Dan saya udah bicara dengan berbagai guru besar, Indonesia itu nggak ada satupun research university. Semuanya teaching university. Iya. Ya ada sih kayak jargon-jargon gitu. Kalau di luar kan semuanya research university. Jadi kalau fokusnya ke riset, anggarannya adalah anggaran riset. Anggaran riset ini bisa datang dari pemerintah, bisa datang dari swasta, bisa datang dari NGO manapun, dari luar, karena fokusnya adalah riset. Sehingga biaya yang di perguruan tinggi ini sudah di-cover oleh grant atau research grant ini rata-rata. Sehingga cost untuk ngajar sudah tercover. Kan itu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ilmunya kan selalu baru. Karena hasil riset menjadi bahan untuk ngajar. Nah, sedangkan kita semuanya teaching university. Jadi cost-nya akan naik terus karena jenengan kan dosen. Kan nggak mau dosen digajinya terus-menerus sama kan? Ada kenaikan. Tapi uangnya, pendapatan dari kampus itu hanya dari mahasiswa. Sebagian besar dari mahasiswa. Atau subsidi pemerintah. Itu kalau yang negeri. That's it. Betul masih. Itu yang membuat akhirnya cost-nya mahal. Jadi kebanyakan kampus PTNBH itu kan sebenarnya diminta untuk mencari pendapatan sendiri. Ya artinya harusnya dari riset dan lain-lain. Harusnya. Tapi sambil jalan itu ternyata susah. Kepentok. Akhirnya apa? Kita diminta untuk merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya. Jadi perkalian kepala. Kan begitu. Jadi kan sudah meleset dari apa yang tertulis di konstitusi. Di konstitusi nggak ada bicara tentang merekrut sebanyak-banyaknya mahasiswa. Tapi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mana kampus kita yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau semuanya teaching university, semuanya urusan ngajar, berarti nggak ada ilmu yang dikembangkan. Gitu. Tadi kan masalah anggarannya harusnya lebih tepat sasaran. Nah selain itu, misalnya kita berbicara soal kualitas guru, kualitas dosen, kualitas infrastruktur pengajaran dan juga riset, dan juga mungkin sekarang juga agak aneh juga ya, misalnya 20% plus
gitu. Tapi masih banyak sekolah mau ambruk dan itu berarti selain penganggaran, hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk transformasi pendidikan ke depan? Karena urusan pendidikan ini terlalu kompleks, ya kan? Dan tadi saya katakan tidak mungkin selesai satu periode. Kita butuh yang namanya blueprint, cetak biru pendidikan Indonesia yang mungkin minimal 25 tahun kita buat. Jadi kita tahu, nggak kayak sekarang lah, tiap ganti menteri kita ganti kurikulum. Kan balik nol lagi, balik nol lagi kan gitu. Padahal isinya sama semua. Nah, kita harus membuat sebuah cetak biru jadi kelihatan, harusnya anggaran 600 sekian triliun kali 5 tahun itu jadinya gedung tingkat 3. Tapi kok jadinya cuma 1 tingkat? Harusnya jadi 5 kamar, kok cuma 2? Nah, ini kan berarti ada yang nggak beres. Nah, sekarang kita nggak ada, karena gambarnya nggak pernah ada. 600 sekian triliun itu ya lewat. Tiap ganti menteri, coba sekarang di perguruan tinggi deh. Apa bedanya otonomi kampus dengan kampus merdeka? Jadi ya sebetulnya cuma gonta-ganti istilah. Ya kan? Nggak ada ini. Dan di situ banyak, tadi kita ngomongin riset ya. Salah satu problem kalau kita mau mengubah pendidikan kita, pendidikan tinggi, menjadi research-based university, itu nggak bisa dosennya PNS. Oh, kenapa itu? Loh, karena tipe birokrat akan beda dengan tipe researcher, tipe faculties itu beda. Penting loh. Dosen PNS kita itu harus apel pagi. Itu kan riset banget. Kalau nggak senam dicariin. Gitu ya. Belum urusan administrasi yang nggak ada hubungannya. Sister gitu. Banyak ya. Kan itu. Jadi kita ribet untuk urusan yang nggak mencerdaskan kehidupan bangsa. Non substansial sebenarnya. Kan itu problemnya. Jadi coba deh kita cari di negara mana yang fakultas dosen di kampus itu PNS. Nggak cocok sistemnya, karena bukan birokrasi, bukan administrasi. Ini adalah orang-orang yang punya tugas mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan kan berarti nggak bisa patuh dong. Kan harus menciptakan satu yang baru, mencari solusi yang baru, kan mindsetnya begitu. Sedangkan kalau mindsetnya justru malah harus patuh, tunduk, ikut perintah, ya nggak akan bisa punya level berpikir DC6 dong. Ya berat memang Pak Indra, karena kita sendiri sebagai dosen, termasuk sebagai ASN beberapa dari kami, itu tentu ketika berbicara aja kita terbatas sekali yang bisa dibicarakan. Ya kan, artinya apalagi sekarang artinya bahwa memang ada suatu kesadaran dari kami ini saling negor gitu. Hati-hati loh, hati-hati. Nah, padahal menurut kajian ilmiah tidak ada hal yang terlalu tabu untuk dikatakan dalam hal apa, apalagi di kampus. Harusnya, kampus justru semua ideologi, semua cara berpikir itu harus tumplek di situ, dan itu saling justru beradu argumentasi sehingga akan ketemu sebuah tadi kan ilmu baru, pandangan baru, konsep baru, dan itu nggak bisa dengan pola sekarang PNS. Kan harusnya justru malah para guru besar ini punya tugas menarik dana grant untuk risetnya dia. Harusnya. Itu yang semua di luar negeri kan modelnya begitu. Ya, tapi kita itu kalau di sini itu riset itu yang paling penting SPJ-nya. Nah, itu lagi kan yang lebih karena lucu. yang dicari itu SPJ-nya. Kan lebih lucu lagi di Indonesia itu riset yang dilakukan di kampus harus berhasil. Harus berhasil. Karena kalau nggak berhasil kan dianggap menggelapkan uang negara. Betul. Padahal yang namanya riset bisa berhasil, bisa tidak. Justru harus lebih banyak gagalnya daripada untuk dilanjutkan lagi, disempurnakan lagi. Kan konsep research itu juga Einstein juga ngomong kalau nggak ada bedanya ya ngapain di riset. Makanya kalau ada grant itu sebenarnya dalam tanda kutip diikhlaskan kepada penelitinya. Anda sedang mencari kebenaran sampai di titik mana, ya itu biayanya sampai situ. Kalau ini di sini harus ada. Dan yang melakukan itu di seluruh dunia gitu kok. Kan tinggal sekarang cara berpikir kita mau percaya dengan para dosen kita atau enggak, kan di awal gitu. Kalau awalnya sudah nggak percaya dulu, ya mendingan nggak usah. Ya kan? Itu kan bagaimana kita percaya dengan rakyat kita sendiri, bagaimana kita itu yang nggak tahu kenapa ya kita tuh selalu memandang rakyat Indonesia tuh selalu negatif dulu. Jadi ya itu kan, jadi gimana mikirnya riset itu harus jadi, harus selesai, kalau nggak dianggap menggelapkan uang. Iya, karena soalnya gini, kalau saya boleh berspekulasi gitu ya, kita tuh saling intip-intipan gitu, dan kita merasa kehidupan kita nggak adil. Kalau kita sebagai dosen, melihat para pejabat, loh
kok gitu hidupnya, berarti kita ya harusnya seperti itu. Nah kemudian di antara pejabat, loh kok enak kalau dosen-dosen ini kerjanya meneliti dan jalan-jalan, loh kita juga harus bisa begitu. Lah rakyat yang melihat juga, loh kok pejabat sama dosen kok kerjanya kayak gitu, kita juga pengen. Akhirnya masing-masing menjustifikasi jika ada kesalahan atau kekeliruan ya wajar, yang lain juga begitu. Nah, sekarang kan ditarik lagi, itu hubungannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa apa? Nggak ada. Iya Kan ya. pola dan itu sudah dibiarkan puluhan tahun. Iya, dan sekarang kita masih belum bisa berbangga dengan hasil PISA. Bahkan kemarin juga rata-rata IQ juga masih di bawah rata-rata. Dan kita 78,49. menurut data kan berarti itu untuk mengerjakan tugas-tugas basic aja kadang masih kesulitan. Loh, itu di bawah Koko the Gorilla. Koko the Gorilla lebih dia bisa ngapalin bentuk-bentuk ya. 80 dia. Iya. 78,49 gitu. Ini bukan saya mau menjelekkan bangsa sendiri. Bukan, tapi berarti ada PR lah ya. Kita justru, maksud saya adalah ini wake up call buat kita bersama. Yuk sama-sama kita kawal urusan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau saya yakin, kalau bangsa ini cerdas, mau bikin kereta cepat sebanyak apapun kita bisa. Iya. Mau tiap tahun kita bikin ibu kota baru bisa. Gitu. Karena masyarakatnya sudah cerdas, masyarakatnya kompeten, apalagi ditunjang dengan kekayaan alam kita yang luar biasa, yang memang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, dan bahkan yang banyak merasakan justru bangsa asing. Saya tuh sedih loh baca waktu bensin naik, Ya. beritanya di Kompas atau di mana mengatakan Indonesia terpaksa menaikkan harga BBM, Pertalite, dan solar karena sangat bergantung dari impor di Singapura. Padahal Saya kan mikir, loh Singapura itu nggak punya minyak loh. Indonesia itu penghasil minyak. iya. Kok kita bisa bergantung pada negara yang nggak punya minyak? Kan jadi memang orang Singapurnya yang pinter banget, atau kitanya yang bodoh banget kan? Tapi di luar semua itu menurut saya juga yang perlu dikembangkan juga mindset ya. Oh, Jadi iya. kita bicara soal Singapura, kita bisa melihat orang yang sedikit itu dengan wilayah yang nggak punya resource itu, tapi etos kerjanya luar biasa itu. Karena kalau nggak, mereka sama sekali nggak punya apa-apa loh. Sedikit pun yang sama, mungkin ukurannya sama Semarang, Ya, kurang lebih sama. iya betul. Satu negara sama dengan satu kota di Iya. sini ya. Dan itu benar-benar nggak punya apa-apa. Ya kan Oh. tapi mereka hidupnya bisa lebih sejahtera dari kita yang punya apa saja. Nah ini kan ada yang keliru. Tapi saya yakin kita bisa kok. Oleh karena itu, tadi kan banyak banget poinnya ya Pak Indra. Untuk menutup ini, Pak Indra boleh dong ngasih pesan kepada masyarakat gimana, untuk para pejabat gimana, para dosen gimana, kampus-kampus gimana. Siapa tahu bisa kita jadikan sebagai sebuah momento itulah. Nanti kita untuk mengingatkan pihak-pihak itu. Silakan Pak. Kalau untuk masyarakat, harapan saya sih lebih peduli lagi terhadap urusan pendidikan ini. Karena pendidikan itu kunci. Ya, pendidikan itu kunci, jadi termasuk bagaimana untuk mengingatkan pemerintahnya, wakil rakyatnya untuk terus mengusung bagaimana membangun kualitas manusia Indonesia. Itu satu. Kalau dari pemerintahnya, jalankan saja amanat konstitusi. Ya kan? Itu hampir semua amanat konstitusi nggak dijalankan. Jadi kembali ke situ aja dulu, nggak usah yang aneh-aneh. Dan kita butuh yang tadi namanya cetak biru pendidikan Indonesia. Wakil rakyat, ya pastikan kalau program pemerintah sesuai dengan konstitusi. Jangan tiap ganti pemerintah bikin kurikulum lagi, bikin jargon-jargon baru yang sebetulnya isinya nggak ada apa-apa. Yang tidak boleh gonta-ganti walaupun pemerintahnya ganti, harusnya gitu ya. Makanya kan cetak biru. Jadi kita kelihatan, oh ini kalau cuman ganti bikin rumah ya, cuman ganti catnya dari merah ke biru misalnya, itu nggak begitu masalah. Itu Iya. kan selera ini. Iya. Tapi kalau tadi desainnya itu 3 lantai, tahu-taunya berubah jadi 1 lantai, anggarannya sama, itu tanda tanya besar. Dan itu yang nggak pernah dikontrol oleh rakyat maupun wakil rakyat sebagai petugas yang memang harusnya mengawasi anggaran uang rakyat ini. Oke. Jadi Mas Indra, Pak Indra, kali ini berarti kita bersepakat bahwa dengan transisi, transformasi, dan bahkan ria-ria atau krisis yang kita hadapi di bidang pendidikan, malah saatnya rakyat jangan apatis ya, Oh, iya. tapi harus lebih aktif bahkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Termasuk kita harus menjunjung tinggi juga ya civic society gitu ya, Betul. sehingga kita kalau ada apa-apa itu pakai istilahnya E.F. Saifullah kemarin,
Loh, kita itu ngeritik pemerintah bukan karena pemerintah itu lagi nyetir kita lemparin dari luar, bukan. Kita itu penumpang. Kita penumpang, ya wajar kalau Pak sopir hati-hati, Pak sopir pelan-pelan, Pak sopir harusnya belok kanan gitu ya. Kira-kira. Dan setiap pengemudi itu ada blind spotnya. Ah, Dan itu yang kadang-kadang orang lain yang bisa melihat. Gitu. dan Itu, kita sebagai penumpang bisa nengok kanan, bisa nengok kiri itu gitu ya. yang tujuannya itu. Jadi bukan untuk mendiskreditkan pemerintah, bukan menjelekin, tapi justru jangan sampai juga kita mau ke Semarang, tahu-tahu nyampainya ke Jogja kan gitu. Iya. Itu sesuai yang dengan amanat konstitusi tadi. Gitu. Oke, makasih banget Pak Indra udah Sama-sama. bicara banyak soal pendidikan, dan saya yakin pembicaraan seperti ini itu sesuatu yang sangat berharga. Karena pada saatnya orang akan melihat, oh ya sudah ada pemikir-pemikir di tempat kita, tinggal nanti eksekusinya bagaimana. Kalau semakin menjauh ya berarti kita sebagai para pemikir ini sering diabaikan gitu. Sesungguhnya sebuah bangsa yang berkembang tentu mulai dari pemikir-pemikirnya dulu. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi, nyambung lagi suatu saat. Pasti. Untuk kali ini Terima saya kasih. ucapkan terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Semoga lancar semua kegiatannya, Amin. aktivitasnya, dan juga perjalanan ke depannya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di Edu Talk selanjutnya, ngobrolin soal pendidikan bersama saya Hendy Pratama di Edu Translate ID.